Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu fi syara'i'il islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil layali wal ayyam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa memperbaiki ibadah yang kita lakukan dengan meneladani contoh teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala lini kehidupan kita, terutama dalam membimbing anak-anak kita menuju masa depan yang cerah, masa depan yang mulia yang disinari oleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini para orang tua sedang sibuk-sibuknya mencari tempat untuk belajar anak-anaknya di jenjang yang lebih atas. Mungkin ada yang naik kelas atau berganti sekolah. Saya mengingatkan sekali lagi agar kita waspadalah dalam memilih. Berhati-hatilah memilih sekolah, jangan sampai anak kita terjerumus ke dalam sekolah yang di situ tidak diajarkan pendidikan agama Islam. Bagaimana yang pernah saya sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa akibat dari salah pilih sekolah menyebabkan anak itu rusak akidahnya, nyeleweng akidahnya, dan banyak kelemahan-kelemahan lainnya. Oleh karena itu, mari kita ramaikan, kita besarkan sekolah-sekolah Islam yang ada di sekitar kita. Sebagai jamaah Masjid Mujahidin, mari kita besarkan sekolah-sekolah Mujahidin, mulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas. Dan pengajiannya kita meriahkan, kita makmurkan, baik pengajian subuh, sore maupun kajian-kajian awal bulan dan seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengajarkan sesuatu kepada para sahabat, maka tidak sekedar beliau berbicara, tidak sekedar mengulang pembicaraannya 1 kali, 2 kali, atau sampai 7 kali. Tetapi juga seringkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dengan praktek, seperti bagaimana mengajarkan tata cara wudhu, mengajarkan waktu sholat dan penjelasannya, bagaimana sholat di atas mimbar untuk mengajari orang. Dia sholat di atas mimbarnya, maksudnya itu sambil di atas mimbar itu mengajari sholat. Kemudian mengajarkan bagaimana cara bertayamum dan sebagainya dan sebagainya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdurrahman bin Abdi, dari ayahnya, ia berkata, seseorang datang kepada Umar dan berkata, saya sedang junub dan tidak mendapatkan air. Ammar bin Yasir radhiyallahu an berkata kepada Umar bin Khattab, tidakkah Anda ingat ketika saya dan Anda dalam sebuah perjalanan, adapun Anda belum sholat sedangkan saya berguling-guling di tanah, kemudian saya sholat. Saya pun menceritakannya kepada Rasulullah, kemudian beliau berkata, kana yakfika hakaza, sebenarnya Anda cukup begini. Rasulullah memukulkan kedua tapak tangannya ke tanah dan meniupnya,
kemudian mengusapkan keduanya pada wajah dan tapak tangan beliau. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi sebelum ada teori-teori praktek seperti yang sekarang ini, pendidikan dan pengajaran itu sudah maju, yaitu sudah menggunakan teknologi yang canggih dalam menerangkan pelajaran. Di sekolah-sekolah yang sudah maju sudah menggunakan LCD, dahulu menggunakan OHP, sekarang ganti LCD dan seterusnya. Nabi SAW saat itu sudah menggunakan praktek bagaimana cara beliau menyampaikan pelajaran itu. Ketika ada seseorang yang belum tahu bagaimana cara menghilangkan cara bermandi, cara mandi menghilangkan kata besar, sedangkan dia tidak menemukan air. Saat itu ada seorang sahabat karena ingat akan firman Allah dalam Al-Quran, wa in kuntum junuban fatahharu, kalau engkau sedang junub maka bersucilah. Sedangkan bersuci diajarkan oleh Nabi dengan cara mandi besar, itu kalau hadas besar. Sedangkan dia tidak menemukan air, maka untuk mengganti air itu disebutkan di dalam Al-Quran, kalau tidak ada air maka gunakanlah debu yang suci. Dia cari debu lalu bergulung-gulung kemudian sholat. Nah, ini jadi terjadi kelucuan, namun Nabi tidak tahu. Setelah itu dia menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sedang berhadas besar, lalu saya tidak menemukan air dan saya bergulung-gulung seperti ini. Rasulullah tersenyum lalu menyampaikan, sebenarnya kana yakfika hakadha, sebenarnya kamu cukup begini ini. Nah, ketika cukup begini itu, beliau menerangkan dengan tangannya ini ditepukkan kepada debu dan lalu ditiup supaya tidak terlalu tebal, ditiup lalu diusapkan wajahnya sampai rata. Setelah itu ditepukkan lagi dan ditiup lagi, diusapkan ke tapak tangannya, jadi tidak sampai ke siku-siku. Tetapi ada ulama yang mengatakan sampai ke siku-siku karena itbaq pada wudhu. Yang mana yang benar, itu sedang terjadi khilafiyah. Tetapi di hadis-hadis yang sahih dijelaskan bahwa Nabi SAW hanya mengusap wajahnya dan telapak tangannya, jadi hanya di sampai pergelangan ini. Tapi andaikan diteruskan ke siku-siku, khawatir kurang lengkap, ya tidak apa-apa. Jadi itu tidak usah dipersoalkan terlalu rumit ya. Tapi yang jelas wajah dan tangan sudah terusapi dengan debu. Nah, Nabi mencontohkan hanya sampai di pergelangan, tapi sebagian ulama juga yang mengatakan sampai ke siku-siku. Ini tidak usah dipertajam pembicaraannya. Demikian. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak sekedar berbicara, tetapi beliau berpraktek. Begitu pula ketika menceritakan tentang sholat, beliau praktekkan sholat itu. Karena ada seorang sahabat itu sholat sambil noleh-noleh, ada yang sambil ya banyak tingkah. Lalu Nabi memanggil dan mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Maka dia praktekkan mulai dari persiapan sholatnya sampai salam. Dipraktekkan, lalu sahabat-sahabat disuruh menirukan. Jadi praktek yang demikian ini sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka seorang guru tidak selayaknya kalau dia menceritakan kepada muridnya sekedar bercerita, tetapi harusnya dipraktekkan sehingga pelajaran itu lebih mantap. Kalau Anda mendengar, Anda bisa lupa, tapi Anda melihat, Anda bisa ingat. Anda melakukan, Anda akan berkesan. Nah, begitu kata ungkapan. Jadi kalau ini terkenang terus, seorang anak disuruh gurunya praktek sholat. Wah, masih kecil.
Sampai di rumah terngiang-ngiang itu terkenang-kenang. Bu, saya tadi disuruh Pak Guru sholat tuh. Gimana bisa? Oh bisa. Cuma ada salahnya ketika tadi rukuk begini diluruskan sama Pak Gurunya. Ingat terus. Nah ini. Kebanyakan anak-anak kita itu karena kurang mendalami praktek, mungkin dari pengasuhnya atau bagaimana, banyak wudhu yang kurang sempurna. Terutama ketika mengusap kepala, ya, kemudian diteruskan dengan mengusap telinga, atau membasuh muka, kemudian membasuh kaki, membasuh tangan, kadang-kadang masih kurang sempurna. Nah, ini sangat banyak sekali terjadi karena kurang ketelitian kita. Jadi seharusnya kita itu teliti, satu persatu anak dipraktekkan, wudhu yang lain memperhatikan. Misalnya satu kelas itu terdiri dari 40 anak, ya, satu orang praktek di sebelah kanan, satu orang di sebelah kiri, kaki separuh, semua memperhatikan. Yang sudah pintar itu disuruh melihat bagaimana ada kesalahan atau tidak, dicatat kesalahannya di mana, diterangkan bersama-sama. Tentu saja didahului dengan contoh seperti Rasulullah SAW ketika memberikan contoh kepada sahabat-sahabatnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hal yang lain juga demikian. Nabi SAW pernah mengajarkan bagaimanakah hubungan seorang mukmin dengan mukmin lainnya. Beliau terangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Musa, Rasulullah bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yasuddu ba'duhu ba'duh. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan bangunan yang satu menguatkan lainnya. Kemudian beliau menyelang-nyelangi antara jari-jarinya. Jadi ketika beliau mengajarkan begini loh, kaum muslimin itu satu sama lainnya itu seperti ini kuatnya, seperti bangunan yang kokoh, satu sama lain saling menguatkan. Nah ini bangunan ini kan terdiri dari bermacam-macam. Ya Pak Agus ya, kalau membangun suatu fondasi ada batunya, ya kan, ada semennya, ada pasirnya, ada airnya, baru dipadukan jadi kuat. Begitu pula tiang-tiangnya terdiri dari beberapa unsur, lalu dikaitkan jadi satu dengan ukuran tertentu jadi kuat. Nah seperti itu seharusnya seorang mukmin. Tidak sepantasnya seorang mukmin menganggap kafir mukmin lainnya, menganggap tidak bersaudara karena tidak separtai atau karena tidak segolongan, aliran dan sebagainya dan sebagainya. Semua orang yang beriman itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah, al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah satu saudara. Maka persaudarakanlah itu dan bertakwalah kepada Allah. Perdamaikan antara persaudaraan itu dan bertakwalah kepada Allah. Diiringi dengan takwa. Dengan ketakwaan itu maka persaudaraan akan semakin hebat. Jadi Rasulullah sudah memberitahu kepada kita cara-cara mengajar, cara-cara menyampaikan sesuatu, bukan hanya dengan ucapan, tapi bisa di mana ada diperlukan praktek dipraktekkan, di mana diperlukan untuk mengulang diulanginya, di mana diperlukan suara keras dibacanya keras, di mana diperlukan suara yang perlahan dibacanya perlahan. Nah, seorang qari yang membaca Al-Quran itu kalau tahu artinya bisa merasakan sampai menangis, mengingat azab siksa neraka kadang sampai menangis. Dan ketika mendengarkan atau membaca ayat-ayat tentang keindahan di surga sampai menitikkan air mata karena terkesan indahnya seperti itu. Tidak bisa dibandingkan keindahan dalam dunia ini. Sedangkan apabila mendengarkan pedihnya azab siksa neraka sampai menangis terseduh-seduh, sampai merasakan
betapa mirisnya hati, betapa girisnya hati kita ini mendengarkan bagaimana azab yang diberikan Allah kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Ini semuanya satu metode-metode yang indah. Al-Quran itu sudah mengajarkan segalanya secara komplit, sampai susunannya saja. Kenapa Al-Fatihah itu di depan, sedangkan An-Nas itu di belakang? Itu kalau kita tinjau dari segi psikologi sangat luar biasa. Hidup ini harus dimulai dengan bismillah dan diakhiri dengan perbuatan yang bersih dari gangguan setan yang berbentuk manusia maupun berbentuk jin, supaya hidup kita ini selamat. Kita berdoa kepada Allah. Kalau kita mengingat dengan ayat-ayat yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah, maka lebih terkesan doa kita itu. Al-Quran surat yang pertama yaitu Al-Fatihah telah menjelaskan bahwa ayat itu dimulai dengan pujian kepada Allah. Ada yang menyebutnya bismillah itu sebagai awal surat, ada yang menyebutkan bukan awal surat. Nah, itu juga khilafiyah yang tidak perlu dipertajam. Yang penting kita membaca itu ya ada bismillahnya dan seterusnya. Mungkin bismillahnya dibaca jahar secara terang ataupun dibaca sir secara pelan, ya tidak usah dipersoalkan. Tapi isinya kan sangat bermakna, yaitu dimulai dengan menyebut nama Allah dan pujian kepadanya. Artinya kalau kita ini berdoa tidak langsung ya Allah ya Tuhan kami berilah kami begini, tidak, tetapi didahului dengan mengucapkan atas nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan terus sekalian aman. Menyebut keindahan dan kebaikan serta keluasan dan kekuasaan dan keutamaan sifat-sifat Allah, baru kemudian minta. Setelah Ar-Rahmanir-Rahim, Iyyaka na'budu wa Maliki Yaumiddin, yang menguasai dari, kemudian lalu dilanjutkan dengan Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah ini, jadi doa tadi sudah diajari dengan Al-Fatihah cara berdoa. Maka kalau kita berdoa, mulailah dulu dengan menyebut nama Allah, lalu hamdalah, kemudian oleh Nabi SAW diajarkan pula dengan membaca sholawat. Jadi kalau berdoa sederhana saja, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau minta apa saja yang diminta, kemudian ditutup dengan sholawat dan hamdalah. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Itu tata cara doa yang sempurna dan standar minimal, itu minimalis sudah cukup itu. Sudah cukup, jangan kau langsung ujuk-ujuk minta begini. Nah, seperti kita meminta sesuatu kepada seseorang, tentu kita meminta dengan ya menyebut apa dulu. Anak-anak kita meminta kepada orang tuanya kan, ayah begini, baru kemudian minta. Ini moro-moro jalo, kadang-kadang tidak dituruti sama bapaknya, tapi anaknya pintar. Bapak ini baik sekali ya, kemarin saya diajak bepergian, diberikan ini dan itu. Nah, setelah nyantol bapaknya itu, baru anaknya bertanya, lalu Pak sekarang ini saya butuh sepeda ontel Pak, umpamanya begitu. Maka paling tidak orang tuanya itu akan menjawab dengan enak, dengan baik. Iya nak, nanti kalau sudah uangnya cukup, saya berikan kamu sepeda ontel model begini dan begitu umpamanya. Tapi kalau anak itu cukup datang minta, mungkin bingung orang tuanya dan mungkin juga menolaknya, karena anak ini tidak tahu sopan. Nah begitulah para jamaah cara Rasulullah SAW memberikan pelajaran itu, kadang dengan isyarat, ya, kadang dengan contoh,
kadang dengan langsung dengan perbuatannya. Nah, itu semuanya menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita itu mengajar, tirulah Rasulullah, jangan meniru yang lain-lain. Boleh saja kita mempelajari bagaimana orang Eropa, orang Barat, orang negeri lain yang beragama selain Islam itu mempunyai metode yang bermacam-macam indahnya, boleh kita pelajari untuk perbandingan. Tetapi yang kita contoh dan kita teladani adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dahulu para jamaah, mungkin ada sumbang saran dari para jamaah, pertanyaan dan sebagainya, saya persilakan. Monggo. Mulai dari Pak Agus, ya silakan Pak Agus. Assalamualaikum Pak. Berkaitan dengan pendidikan Pak. Sebentar lagi kan ada pendaftaran baik itu SMP atau SMA. Jadi saya mengimbau pada warga atau masyarakat pada umumnya, sekarang kan berlomba-lomba untuk mencari sekolah negeri. Dari negeri kan terbatas dengan kelebihan siswa-siswa itu yang tidak masuk negeri. Saya mengimbau untuk bisa masuk ke rame-rame ke sekolah Islam. Karena kenapa? Dua sisi yang kita temukan, bisa ilmu yang temukan juga agama yang temukan. Karena saat ini itu pemimpin kita sangat kurang ke agama ini. Karena setelah penjabat itu ingkar, jadi yang penting saya kaya, entah itu urusan lain itu dihimbaukan. Jadi untuk generasi yang akan datang saya himbau untuk anak-anak itu, baik yang pintar atau yang kaya itu larilah kepada sekolah agama. Dan begitu juga sekolah agama itu memang membuka peluang yang semudah-mudahnya, dan pengertian yang diperlakukan memang yang nggak mampu, bagaimana itu ada program-program yang bagus, bagaimana anak-anak tidak usah takut, karena mungkin karena saya takut masuk sekolah agama kan saya nggak bisa agama, itu banyak pertanyaan itu. Jadi mengimbau untuk program yang bagus, khususnya Mujahidin itu buat program yang bagus, anak-anak bagaimana diambil masuk, tapi dalam beban yang agama itu nanti bisa dipelajari dengan mudah. Terima kasih Pak. Terima kasih, bagus sekali. Jadi memang kita ini boleh memilih sekolah favorit mana silakan, tapi daya tampungnya itu sedikit. Apabila sudah melimpah tidak cukup dan anak kita tidak masuk, tidak usah pilih sekolah swasta Islam yang kualitasnya bagus. Sebaliknya sekolah-sekolah Islam ini mohon kualitasnya ditingkatkan, begitu ya bagus ya, sehingga orang berlomba-lomba mencarinya. Dan jangan sampai pelajaran agama itu menjadi momok, menjadi kesulitan. Saya tidak mau masuk ke sekolah itu, saya tidak bisa agama. Loh, ini harus dihilangkan itu bagus ya, harus dihilangkan. Dan sekolah harus mempunyai pemecahan. Misalnya pada awal masuk dilihat siapa yang belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar, dikumpulkan, diajari, di training. Kira-kira 1 bulan, 2 bulan bisa membaca Al-Quran dengan lancar loh. Kan bangga orang tuanya tanpa dipungut biaya. Loh, itu yang harusnya diusahakan. Seperti pesan Rasulullah kepada Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'ad bin Jabal ketika berangkat ke negeri Yaman, diutus oleh Nabi, silakan kamu berdakwah ke negeri Yaman. Untuk Abu Musa di Yaman Utara, kemudian Mu'ad bin Jabal di Yaman Selatan. Sebelum berangkat keduanya dibekali oleh Rasulullah. Bekalnya sederhana. Kata Rasulullah, yassir wala tu'assir, basyir wala tunaffir. Permudah, jangan dipersulit. Loh, ini orang tanya masalah Islam, jangan dipersulit, permudah. Kemudian berilah kabar gembira, jangan dibikin orang itu lari. Karena takut dengan agama tadi terus lari. Justru bagaimana agama itu bisa menarik anak-anak yang begitu masuk melihat situasinya sangat menyenangkan. Guru-gurunya sopan santun bicaranya, lembut tindak lakunya. Pendek kata menyenangkan. Yang menyenangkan bukan hanya gurunya saja, mulai dari pesuruhnya, satpamnya, penjaga parkirnya, semuanya itu ramah. Nah, ini harus diciptakan seperti itu. Saya terkesan pernah datang di sebuah masjid yang di situ ada sekolahnya. Saya ini kebetulan sholat zuhur. Saat itu ada beberapa orang yang datang bawa sepeda motor, nampaknya memang
mau mendaftarkan anaknya sekolah. Satpamnya itu sangat piawai. Bapak mau daftar kemana Pak? Ditempatkan sepeda motornya, diantarkan itunya, ditunjukkan. Luar biasa. Terkesan bahwa sekolah itu memang sopan, begitu bagus. Nah, ini harus ditanamkan sifat kesopanan, akhlak yang tinggi. Karena Rasulullah itu memberikan contoh akhlak yang sangat tinggi. Jangan dipersulit persoalannya. Oh Bapak kalau mendaftar harus ke sana, dari sana tuh ke sana lagi, kita bingung. Wes kalau daftar gak apa-apa jadi motor, ya kan? Wes harusnya dilayani dengan pelayanan yang cepat dan mudah, praktis, nggak merepotkan. Nah ini, itu harusnya. Nah sekarang ini kadang-kadang aneh. Kalau Nabi mengatakan permudah jangan dipersulit, sekarang banyak orang berkata, kalau bisa dipersulit, buat apa dipermudah? Ngurus ini, liku-likunya ke sana kemari lain. Jadi begitu Pak Agus ya. Mudah-mudahan kita nanti orang tua murid yang tidak tertampung di sekolah favoritnya, mohonlah ke sekolah swasta Islam. Sebab apa? Hitung-hitung selain sekolah juga mendapat pahala telah berimpak kepada kegiatan pendidikan Islam. Ini loh penting ini. Sama-sama mengeluarkan uang 10.000 rupiah. Lain nilainya di sekolah Islam. Tapi mempunyai nilai plus, yaitu sambil berinfak di jalan Allah. Karena yang dikelola ini adalah pendidikan yang bernafaskan Islam. Ini penting, tapi jarang orang tua itu menganggap begitu. Nanti dihitung-hitung ya, Pak begini-begini. Hitung-hitung terusnya dihitung. Bukan kok bagaimana manfaatnya di akhirat kelak. Monggo yang lain. Pak Mariana mungkin. Silakan. Amin. Atau Pak Amin, monggo. Monggo Pak. Suaranya didengar loh Pak oleh masyarakat tuh Pak, ada apa-apa kan? Monggo. Pak Darno, mungkin Pak Darno ada pertanyaan? Monggo Pak Amin, silakan. Ya. Monggo Bapak mendekat Pak. Ya silakan. Masalah orang tua yang salah memasukkan anaknya ke sekolah yang tidak Islami. Apabila itu di sekolah-sekolah itu diwajibkan untuk mengikuti pelajaran agama misalnya, diwajibkan. Apakah anak-anak itu wajib ikut sehingga di dalam kelas itu mengikuti pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa merusak akidah. Jadi umpamanya mengakui Tuhan-Tuhannya orang-orang misalkan Islam, atau masalah cara-cara ibadahnya, apakah itu bisa membatalkan bagi orang Islam, apakah bisa membatalkan keislaman anak itu sendiri? Makasih. Ya. Paling tidak, kalau tidak membatalkan keislaman, sudah menyepelekan agamanya dan menganggap enteng persoalan-persoalan agama. Paling tidak itu. Ya, yang berat lagi merusak akidah, bisa-bisa meninggalkan sholat. Sudah saya ceritakan di mimbar ini beberapa waktu yang lalu, bahwa di Masjid Al-Ghuraba, Rawamangun, Jakarta Timur, pernah terjadi seorang menyekolahkan anaknya ke sekolah Kristen. Setelah 3 bulan masuk, ada perubahan. Anaknya itu tidak mau tidur sebelum ayahnya tidur. Ayahnya curiga, kenapa kok menunggu ayahnya tidur? Setelah dilihat, ayahnya pura-pura tidur, lalu keluar lagi dan melihat kamar anaknya. Ternyata anaknya itu berdoa dengan cara Kristen. Setelah didobrak pintunya, anaknya itu menangis, lalu mengatakan, saya masih muslim seperti ayah dan ibu, tapi saya tidak bisa tidur kalau tidak berdoa seperti ini. Nah itu yang dikatakan Pak Amin tadi. Karena sudah diwajibkan, orang yang masuk sekolah Kristen itu diwajibkan mengikuti ajaran agama mereka, nggak disuruh keluar. Nah, makanya di sini harus hati-hati, bahayanya sangat besar. Akhirnya anak tersebut dipindah. Walaupun dipindah ya untuk mengembalikan akidahnya tadi itu amat sulit. Kira-kira sampai 3 bulan lebih baru bisa berangsur-angsur berkurang Pak.
Nah, kalau sesuatu sudah dibaca tiap hari bisa merasuk itu Pak. Sedangkan kita ini kadang-kadang kurang mendalami. Di sekolah-sekolah Islam kadang-kadang doa dibacakan, anak sedang lari-lari mondar-mandir. Sedangkan di sekolah Kristen tidak demikian, begitu doa itu khusus sekali. Nah ini sekolah-sekolah Islam itu harusnya menciptakan bagaimana suasana kita berdoa itu, supaya anak-anak itu tersentuh oleh doanya. Ada sekolah-sekolah tertentu yang walaupun tidak sekolah Islam tapi sekolah umum, itu kalau baca doa, orang di perjalanan tetap berhenti mendengarkan selama di lingkungan itu, di lingkungan sekolah itu. Lah kadang-kadang di sekolah Islam sudah merasa tiap hari berdoa, ngenteng sedina doa, kerungu doa wis biasa, diam-diam saja. Wah enak-enak saja, ngomong ya tetap ngomong, yang jalan ya tetap berjalan. Nah ini, walaupun tidak ada keharusan berhenti ya, tetapi kita menghormati doa itu dibacakan supaya meresap di dalam hati kita. Karena ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan merasa takut. Nah ini tuh. Bagaimana mungkin bisa merendahkan diri dan merasa takut kalau kita itu sedang ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Kita dihentikan. Ya gitu. Pak Amin, terima kasih Pak Amin. Mudah-mudahan ini didengar oleh para pendengar suara berat saya. Mungkin Pak Mariana ada? Cukup. Ya, saya rasa waktunya juga mulai beranjak siang. Maka mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.